Karena orang sekarang melanggar hukum itu kalau belum tertangkap tidak malu. Meskipun sudah jelas korupsi, kamu korupsi loh, ini pejabat nih, kamu korupsi nih, menyalahgunakan ini, salah ini loh, saya kan belum diadili katanya. Ketika disuruh mundur, enggak, saya belum diputuskan oleh hakim, hakimnya takut pada dia. Itu kan dia menggunakan norma hukum tetapi tidak berdasarkan moral. Itu yang lepas sekarang. Sehingga dulu kita membuat TAP MPR. Mahfud MD setuju Hakim Agung yang korupsi dihukum mati. Ditulis oleh Erika Ebener. Sebenarnya menggunakan istilah pembinaan pada judul di atas rasanya kurang, bahkan tidak pas. Apalagi pembinaan itu diberikan pada para hakim agar tidak melakukan tindakan-tindakan tercela seperti yang dilakukan Sudrajat Dimyati, Hakim Agung yang baru saja ditangkap OTT oleh KPK. Mengapa kurang pas? Karena para hakim ini bukanlah anak-anak yang baru gede, bukan pula para hakim baru, tetapi orang dewasa yang sadar sesadar-sadarnya memiliki profesi sebagai hakim di peradilan. Pembinaan macam apa yang bisa dilakukan untuk orang seperti para hakim ini? Kasus pidana yang melibatkan Hakim Agung ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2001, ada kasus pelaporan 3 Hakim Agung yang diduga telah melakukan transaksi jual beli putusan atau kasus suap yang dilaporkan oleh Endin Wahyudin selaku pegawai Mahkamah Agung. Kasus ini berawal dari pernyataan Jaksa Agung Marzuki Darusman 4 Juli 2000 di berbagai media. Marzuki menyatakan akan melindungi setiap saksi yang mau memberi info kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pegawai kejaksaan dan kehakiman. Endin merespon seruan itu. Ia menyerahkan dokumen berisi bukti-bukti KKN yang melibatkan Marnis, Supraptini, dan Yahya Harahap. Endin mengaku menyetor 196 juta rupiah kepada 3 Hakim Agung itu, September dan Oktober 1998. Saat penyerahan dokumen disepakati bahwa nama Endin tak akan diumumkan kepada publik. Namun kesepakatan itu dilanggar, sehingga dokumen tersebar ke publik. Akibatnya, Endin dilaporkan ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik Marnis, Suprapti, dan Yahya Harahap. Atas laporan pencemaran nama baik itu, Endin yang merupakan pelapor menerima hukuman penjara 3 bulan atas tindakan telah mencemarkan nama baik Hakim Agung Marnis Kahar, Supraptini Sutarto, dan M. Yahya Harahap. Dan Endin dikenai pasal 331 ayat 1 dan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena menyerang kehormatan orang lain. Sementara ketiga hakim yang dilaporkan Endin melenggang bebas dari jeratan pidana. Hakim di Pengadilan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dalam putusan selanya menolak melanjutkan kasus tersebut. Keputusan hakim spontan menimbulkan kontroversi di kalangan pengamat dan praktisi hukum. Sungguh sebuah drama hakim membela hakim dipertontonkan pada rakyat Indonesia tanpa merasa sungkan dan malu. Upaya mencegah agar para hakim agung menegakkan wibawa, kehormatan, dan marwah Mahkamah Agung dirumuskan dalam maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 yang pada angka 4-nya berbunyi sebagai berikut.
Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di peradilan. Dan sedianya isi maklumat seperti ini cukup membuat para hakim di semua tingkat peradilan takut untuk tidak melakukan perbuatan tercela, merendahkan, serta mencoreng wibawa, kehormatan, dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tapi faktanya, transaksi-transaksi jual beli putusan semakin marak dilakukan, terutama di ranah perdata. Mahfud MD mengecam perilaku Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati ini. Mahfud menegaskan Hakim Agung yang terjerat kasus suap harus dihukum berat dan tidak diberi ampunan. Hakim yang merupakan sosok benteng keadilan. Jika sampai hakim bisa disuap, maka keadilan akan runtuh. Ada Hakim Agung yang katanya terlibat, katanya 2. Itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga. Karena ini hakim. Hakim itu benteng keadilan. Kalau sampai itu terjadi, jangan diampuni dan jangan sampai dilindungi. Karena sekarang ini zaman transparan, zaman digital. Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Ada Hakim Agung yang katanya terlibat, kalau tidak salah 2, itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga. Karena ini hakim itu kan benteng keadilan ya. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi karena sekarang zaman transparan. Zaman digital, Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Gitu aja. Di kesempatan lain, Mahfud MD bahkan setuju jika hakim yang tersangkut kasus korupsi agar dihukum mati. Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya setuju jika Hakim Agung yang terjerat soal koperasi yang dimiliki orang-orang kecil lalu dimafiakan atau dikorupsikan setuju untuk dijatuhi hukuman mati. Pertanyaannya, apa hakim yang mengadili nanti berani dan tega menghukum mati kawannya? Jika maklumat Mahkamah Agung yang isinya sangat menakutkan itu masih juga dilanggar, lalu upaya pembinaan seperti apa lagi yang bisa dilakukan? Nah ini, izinkan saya memberi usulan pada Pak Mahfud MD atas pembinaan yang bisa diberikan pada para hakim di Indonesia. Menurut saya, membina para hakim ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan mereka ke pondok pesantren bagi hakim yang beragama Islam, ke wihara bagi yang beragama Hindu, ke kelenteng bagi yang beragama Buddha, dan ke seminari bagi yang beragama Kristen selama 3 bulan hanya untuk menyadari apakah mereka selama ini menjadi hakim itu patuh pada Tuhan atau patuh pada setan. Setelah selesai dibina di tempat agama seperti itu, mereka diinterogasi dengan menggunakan alat deteksi kebohongan atau diinterogasi dalam kondisi dihipnotis. Jika jawaban baik dan jujur, maka mereka lulus. Jika jawabannya jujur tapi tidak baik, mereka diberhentikan dengan hormat. Kalau pembinaan cuma ngoceh atau penataran macam penataran P4, ya percuma, karena yang menjadi krisis di para hakim ini adalah hati nurani, krisis kalbu. Benar bahwa pembinaan dari sisi keagamaan pun tidak menjamin hakim yang asalnya berhati nurani setan akan berubah menjadi hati nurani malaikat. Tetapi upaya melakukan pembinaan yang masuk akal dan tepat sasaran mengkoreksi krisis mental ini yang patut diapresiasi. Atau ada usulan lain dari pembaca? Silahkan tulis di kolom komentar.